Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyap kali. Takbir. Yang kuat lagi. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syukru lillah. Salatu salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah, ayyahdiana, Allah beri petunjuk kepada kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan semoga kita Allah mudahkan urusan kita, dan semoga Allah berkahi umur, waktu, kesehatan, hingga dalam majlis dan duduk kita di rumah Allah yang singkat ini. Kemudian mari kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, teladan, idola, contoh dalam mengarungi hidup yang juga sebentar ini. Hormat kami kepada Bapak Wakil Gubernur Bang Edi Natar Nasution, ayahanda dan amanah. Semoga Allah menjaga dan Allah kuatkan beliau dengan amanahnya. Pada pengurus masjid Nurul Yaqin serta teman-teman yang bertugas, seluruh jamaah yang terus menyertai agenda-agenda dakwah dan kumpul-kumpul kita dalam rangka menguatkan pondasi umat, menggerakkan semangat, dan kegiatan ini adalah bahagian dari jihad iman kita, jihad waktu kita, jihad harta kita. Saya beberapa kali mengisi di tempat yang lain, lalu mereka memuji masjid dan yang bertugas di masjid ini, sampai mereka bilang kami belum seberapa dengan Masjid Nurul Yaqin. Begitulah mereka itu Pak Ustadz begini. Hebat mereka itu mengurus masjid. Itu komentar. Kalau ada kita merasa biasa-biasa saja, salah lah. Di luar sana mungkin banyak yang merasa program dan orang-orang yang juga diberi amanah di masjid ini dengan gulai kambingnya, dengan buka puasa bersamanya, ternyata di luar sana itu sesuatu yang mahal. Menunggu akekahan lama, ya, hendak dibawa ke sudi mampir tak ada duit. Jadi kita di sini dengan syiar Islam puasa sunnah, hari-hari besar dapat, ya. Kalau sempat kambing guling, ya kan, masya. Jadi inilah nikmat kita berdakwah. Baik, ada tema yang juga tidak kalah hangatnya yang akan saya sampaikan berkaitan dengan hilangnya akidah di era dan di keturunan kita kelak. Dan ini tulisan saya ambil di 2002. Hari ini 2020, berarti 20 tahun yang lalu mereka menulis. Tulisan ini diambil dari ayat Allah surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 123. Dan ayat ini ternyata menjawab ataupun memberitahu kepada kita tentang Allah yang sebenarnya dengan izin dan kuasa Allah adanya
pemimpin-pemimpin yang jahat itu. Ayat itu berbunyi begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Kata Allah, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Garis bawahi, kata Allah, akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang jahat untuk melakukan kejahatan di negeri itu, tipu daya. Tapi apa kata Allah? Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, makar yang mereka gencarkan itu, mereka buat itu kembali kepada diri mereka sendiri tanpa terasa dan sepengetahuan mereka. Tipu daya dunia ini mentok, macam orang berutang kepada orang, sekali dimaafkan, tak dibayar, kedua kali buat alasan, maafkan, tak dibayar, ketiga kali bekecaplah mulut tu. Ya nak? Karena udah ketahuan cokian, cara-caranya udah, kalau bahasa orang, habis kamus. Membunuh sudah, merampas sudah, dan lain sebagainya. Nanti kalau sindir menyindir masuk tema kita dulu. Jadi kata Allah, wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Kata Allah, kami jadikan pembesar-pembesar itu dengan segala perangkatnya. Kalau pembesar-pembesar jahat itu kan ada perangkatnya. Dan mereka memang mempertahankan ya, tipu dayanya, berusaha mengelabui dan lain sebagainya. Dan itu yang dilakukan mereka kepada Nabi di zaman Nabi, terhadap Nabi dan dakwahnya. Jadi tidak perlu kita merasa asing, merasa takjub. Jadi tak perlu. Kemudian ini saya sampaikan agar besok jangan terkejut-terkejut lagi. Udah sering kita nih terkejut dengan pembesar-pembesar yang jahat. Ya, tidak usah terkejut. Hati-hati. Dan ternyata dalam kitab ensiklopedia akhir zaman itu saya cari ada hadis tentang hulu hilir. Di hilir itu ternyata ada hadis dimuat tentang idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran itu. Jadi nyambung dengan Allah kembalikan tipu daya itu kepada mereka dengan cara Allah. Begitu. Jadi tulisan itu di 2002 saya baca. Maka
serangan yang bertubi-tubi, teratur, tersistematis, terancang dilakukan oleh umat yang kuat atau kaum yang kuat terhadap kaum yang lemah. Untuk apa? Untuk merubah yang baik jadi jahat, yang baik jadi rusak, begitu ya, yang halal dijadikan haram, dibalik. Makar mereka ini, sehingga tujuannya apa? Perhatikan, menjadi pengikut mereka. Ini dahsyat sekali. Dan itu dilaksanakan dalam 3 bentuk, dilaksanakan dalam 3 cara. Pertama itu politik, yang kedua itu keamanan dalam bentuk militer, yang ketiga adalah ekonomi. Ini ditulis di 2002. Jadi ketika saya baca 3 ini, politik, militer atau ketahanan keamanan negara, sama tentang ekonomi, saya tontonlah ILC. Temanya saya buat debat tentang Islam politik. Sampai saya ketemu ada seseorang pengamat itu yang dia menuding, agak hangat juga, dada berdebar juga mendengarnya. Dia bilang bahwa orang Islam ini tiap datang ke masjid ngisi pengajian sering dicekokin tentang Islam politik, gitu bahasanya. Sehingga pulang itu busuk hatinya, lalu dia bahasa mereka inilah yang tidak disenangi oleh mereka. Sehingga kita umat Islam ini kalau sholat aja, jangan bawa-bawa agama, bawa-bawa ini Islam gitu. Mereka tidak suka itu. Jadi ini saya angkat, dan ini dikuasai mereka hulu hilir. Ada tulisan yang saya baca di situ, dan kalimat itu yang saya tengok pas saya sampaikan dengan tema yang diberi ke saya, hilangnya akidah itu, yaitu otomatis akidah itu hilang nanti secara bertahap dan pasti. Ada tulisan dia di situ, nanti akan saya sampaikan. Jadi 3 poin ini saya buat per poin lagi. Pertama, 3 ini ketika dikuasai lalu digunakan untuk merusak agama Islam, maka yang terjadi adalah kita seolah-olah dibuat menentang kekuasaan Allah, seolah-olah yang berkuasa itu manusia, begitu. Dan mereka bisa mengatakan dan berani mengatakan, apa itu kekuasaan Allah, mana Allah, kan itu selama ini kan itu ujung-ujungnya gitu, membuat kita nggak percaya bahwa Allah itu maha kuat. Padahal ayatnya surah Ali Imran itu jelas, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tu'izzu man tasha' وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Itu dibuat goyah kita. Apalagi sering dikhianati, lalu pada dataran normalnya memang kita ini sekarang nih umat Islam itu ya kalah, dibuat drop. Lalu mereka setelah itu ngejek lah gitu, menghina,
mana Tuhan kalian? Padahal kalau mengikut ayat tadi apa? Siapa yang membuat mereka? Allah. Akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang jahat dengan perangkat makarnya. Coba lihat. Padahal itu akidah itu yang dikenakan itu. Dan menariknya kalau saya lihat ada memang sekarang cendekiawan yang sesat, saya tengok debat tentang khilafah dan sebagainya, tak sebut namanya, dan viral lah gitu. Seolah-olah Islam ini secara sejarah ya, pengacau gitu. Mereka buat kesan begitu. Tengok dulu ada perang Sippin, perang ini, perang itu, dia bilanglah panjang bla 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 bla. Dia ambil comot sejarah, di share ke publik, dicerna, drop. Kita nggak paham gitu. Padahal Konstantinopel itu 12 sampai 11 kali dalam sejarah ditaklukkan. Buktinya bisa juga. Ya, nggak ada masalah di situ. Tapi kita kan usaha. Kita diminta untuk menegakkan agama Allah ini kan usaha, semangat menegakkan agama Allah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Agar agama Allah ini tegak. Iqamatuddin itu tegak. Jadi dengan video, dengan datangnya kita ke sini ini, saya bilang ini juga menentukan nasib umat Islam, semangat kita. Biar dilihat oleh anak-anak cucu kita bahwa ada segolongan umat yang sudah 50-60 tahun yang aktif di masjid dan bergairah dan punya ghirah supaya agama ini tegak di tengah kegalauan ini. Bukan hal yang sepele. Yang kedua, mereka tidak menginginkan Islam ini tegak secara substansial. Walaupun secara status keislaman di KTP ya, berjalan di bumi ini, mereka tidak begitu mempedulikan secara status. Tapi mereka tidak mau dan bahkan secara terang-terangan mengatakan fobia dengan substansial Islam itu. Buktinya program tauhid setan-setan itu bisa diketok palu. Kenapa program Allah dibuat alergi? Dibuat orang supaya berpihak kepada program setan, tidak berpihak kepada program Allah. Tapi mereka inginkan itu. Jangan sampai secara substansi ajaran-ajaran Islam ini itu diamandemen, diundang-undangkan. Mereka tidak mau. Makanya saya bilang usul itu ke depan itu, kalau memang analisanya saya ini benar atau teman-teman juga, kalau memang tipu daya makarnya kuat dan kita tak bisa mampu sampai kepada hasil akhir, silahkan perbanyaklah dewan-dewan yang jujur, yang baik, karena di situ juga yang nanti ketaknya. Tapi dengan catatan jangan pula duit nanti berbicara tak jadi mengetok yang baik. Ini yang repot. Tapi pada hakikatnya secara keinginan mereka, kita tidak ingin secara substansial itu Islam ini ditegakkan. Nah, itu harus diingat itu.
Karena di situ perangkat akidah, ibadah, akhlaknya di situ. Akidah, ibadah, akhlaknya itu yang hari ini diobrak-abrik, itu dirusak. Yang ketiga, penguasaan media secara penuh. Dan ini cara musuh untuk menjatuhkan dan mengalahkan Islam, ya, yang ada di dalam negeri itu sendiri. Kami udah muak menengok di Mesir itu, media muak lah, dah sakit. Ya, memang pernah ini didebatkan, ya, pernah didebatkan, pernah, tentang media-media yang memang tidak lagi menyalurkan aspirasi umat Islam itu, dan sulit, bahkan dibatasi, bahkan disaring, difilter agar Islam ini tidak teriklankan, program-programnya tidak dimenangkan, tidak sampai ke anak cucu kita program Islam itu di situ kena. Ceramah ustadz-ustadz itu ditimpal dengan joget-joget yang membuka aurat. Begitu cara mereka. Ya, tentu setan itu 10 dia, satu ceramah tentu maka yang selamat itu face to face, duduk, datang. Memang bisa kau buka ini di kamar, tapi berapa menit setelah itu datang TikTok, datang ini, datang ini. Makanya talaki secara metode talaki itu tidak pernah kusut dan tak pernah lapuk dari dulu. Ya. Walaupun bisa belajar Quran, hadis online, saya udah banyak ikuti, bahkan ya, yang banyak program mati suri, banyak kandas. Kenapa? Ya di situ runyam, karena mereka yang membuat rumahnya, kita numpang di situ. Yang kuat bertahan, yang enggak gugur. Maka ini yang dikikis dari kita itu memang nyata, dunia nyata itu dikurangi karena adanya dunia virtual. Padahal itu bahagian dari penguasaan media secara penuh. Sehingga inilah cara musuh menjatuhkan dan mengalahkan Islam yang ada negeri-negeri. Maka bahasa buku itu saya baca istilahnya pengekor lokal. Pahamlah, pengekor lokal. Poin yang keempat, ini bicara militer, dan ini pernah saya sampaikan di Al-Falah Jalan Sumatera. Ada bukunya Militer dalam Pandangan Islam. Secara negatif, artinya disampaikan di buku ini, hampir setiap negara di dunia yang kita umat Islam, militernya di bawah bimbingan musuh Islam. Ada kerjasamanya. Contoh, tapi ini saya nanti takut melangkahi, ada ahli militer sini. Ya. Tapi ini secara diambil dari buku-buku Islam. Latihan bersama, keamanan perbatasan, dan ternyata mereka sanggup menyediakan alat-alatnya, senjatanya, fasilitasnya, dan seterusnya. Sedikit informasi lah tentang, ada kawan baru pulang dari Freeport ya, dapat giliran imam lumayan besar. Satu hari imam sana 3 juta kalau tak salah, atau 2 juta.
keamanannya lapis baja di dalam ruangan, ya, di bawah kaki gunung atau bahkan di atas gitu ya, posisi-posisi. Memang ya banyak hal yang sensitif memang tentang ketika masuknya faktor-faktor X dalam hal mengamankan sumber daya alam. Banyaklah kisah di situ. Tapi setidaknya ini catatan sejarah perang, ya. Justru mereka yang selalu berkhianat dan menyalahi aturan perang, bahkan melanggar janji dalam sejarah. Coba baca, justru yang kena imbasnya itu umat Islam, yang dibantai umat Islam, dan yang diuntungkan mereka. Akhirnya inilah yang memunculkan ketidaknyamanan, dan itulah pada akhirnya umat Islam dirugikan. Saya masuk Singapura tahun 99-2000 sebelum berangkat ke Mesir, dan itu pernah juga bukan deportasi, sampai masukkan ke ruangan dan seterusnya. Adik ponakan itu, karena saya ada keluarga sana, adik ponakan itu SMP sudah wajib militer, rangselnya militer, dan dia sudah memperagakan dan berlatih. Bahkan memang itu menjadi ekskul kebanggaan di Singapura. Anak SMP. Di Mesir, mahasiswa tidak boleh mendaftar ke Azhar kecuali dia punya sertifikat wajib militer. Indonesia, jadi lemah kita di situ. Dan ini catatan diambil di buku ini tentang keadaan kita umat Islam ke depan. Untuk mempertahankan negeri dan bangsa, ternyata di zaman Nabi itu, sahabat-sahabat itu memang dilatih. Makanya kita ini diambil di slotnya itu di pramuka sebenarnya, buat tenda, buat ini, buat itu dan lain sebagainya. Sebenarnya di situ, walaupun tidak ada wajib militer, ada pramuka, semilah, ya, sampai nanti ada aturan-aturannya. Dan ternyata ini penting dalam ketahanan umat Islam, terutama syababnya. Hari ini tidak, mereka nongkrong di mana? Di kafe, megang HP, di karaoke. Hari ini yang mereka pegang itu bukan lagi mempertahankan agama, bagaimana memperbanyak video-video yang akan viral sehingga banyak yang melike-nya, banyak yang membagikannya, jadilah dia viral. Itu yang sedihnya gitu. Dan itulah cara untuk menanggalkan akidah secara mudah. Banyaklah bencong di situ, banyaklah peminim apa ini penyakit sosial di situ, salah gaul di situ, hilang akidah itu. Justru ini udah nggak viral, tapi 2 tahun yang lalu saya ingat ada video di Cina, justru anak-anaknya diajari berkuda, berenang, berkungfu. Kalau berbisnis sudah jelas, home industry-nya hidup, UMKM-nya hidup. Coba di situ, itu dahsyat sekali. Dan mereka simbolnya macam India. Contoh film-film Cina, kungfu, itu kan ada film-film kungfu cilik itu terus ditayangkan tidak lusuh. Sementara Indonesia yang ditayangkan itu biasanya Dono, Indro, Kasino.
Iya kan? Justru ini mohon maaf ya, justru yang dipermasalahkan film-film G13 PKI dan dipermasalahkan terus, itu sebenarnya ada perjuangan umat Islam itu. Tentang pesantren dipermasalahkan terus, dibuat undang-undang, diperkecil, dipersulit di ini. Dan ternyata dalam Islam kalau kita baca sejarah Nabi itu, itulah termasuk yang menjaga agama. Sampai yang Anda sampaikan itu, istilah jihad itu sendiri menjadi momok bagi umat Islam. Bayangkan itu, bagaimana mereka mematikan sel-sel penjaga agama itu. Jadilah anak-anak kita hari ini berkeliaran itu. Sedih kita. Baik, yang nomor 5, Islam memiliki aturan main berkaitan aktivitas ekonomi. Namun non-muslim selalu memaksakan sistem ekonomi mereka, lalu kita berkiblat kepada mereka. Dan ini diterapkan di negara-negara mayoritas muslim. Ya, iming-imingnya proyek, jebakan lilitan hutang, tukar guling, ya akhirnya korbannya adalah rakyat. Dan rakyat itu adalah anak-anak kita ke depan. Dan ya, saya sampaikan ikhwah fillah rahimakumullah, kalau ini tidak kita sampaikan, ini mohon maaf, yang naik tak turun, dan ada di depan mata kita gitu. Karena ini bicara ekonomi, ini bicara akidah. Ana membaca kitab Al-Iqtisad Al-Islami, Al-Iqtisad fil Islam. Mungkin yang di sini teman yang adik tingkat yang pakar Ustaz Hasbullah lah, ekonomi Islam, ada yang namanya Ustaz Joni Ardan Mardan, ada ulama-ulama yang memang, kalau yang dulu 212 saya ingat itu Ustaz Antoni, Ustaz siapa gitu ya, yang mereka udah mengerti tentang ekonomi Islam. Itu dahsyat sebenarnya, dimatikan mereka, dikerdilkan. Baik, apa yang ingin mau Anda sampaikan? Islam memiliki aturan main berkaitan aktivitas ekonomi, karena di situ ada halal haramnya. Kita tidak boleh sembarangan menumpuk duit, itu tidak bisa. Dan ternyata dimuat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-6 itu, musuh-musuh Islam salah satunya menguasai dan menawarkan apa namanya tadi yang saya bilang, kalau istilah handphone itu programnya, harus kita download dia, dan ketergantungan kita itu ternyata kalimat yang disebut di surah Al-An'am ayat 34 itu adalah wa yasudduna an sabilillah. Artinya ada watak. Perhatikan, bagi mereka yang melakukan transaksi ekonomi untuk mengkayakan mereka, memang mereka gunakan untuk, kalau ayatnya di sini artinya apa? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Buktikan, setiap mereka yang kaya uangnya untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Dan itu ada ayat wa yasudduna an sabilillah.
dengan berbagai cara. Kalau mau satu SKS ke Bang Romi, kisah sukses dulu di awal beternak ayam, punya kandang sampai mensuplai ke Jambi, sampai punya puluhan pickup, sampai hari ini kita yang membeli pakannya, membeli anaknya, sampai yang menentukan harga ayam potong itu berapa, sampai yang punya kandang siapa, naik turun dan lain sebagainya. Tapi yang mau saya sampaikan apa? Ini bicara tadi tema yang dikasih ke saya. Setiap kali mereka punya income atau bahasanya rekeningnya itu memang ada slot untuk yasudduna an sabilillah, mematikan keran umat Islam. Menghalangi atau merusak, bahkan mengkerdilkan akidah, merusak akidah umat dari jerih payah mereka. Ini saya bukan mengarang ya ayat, coba buka nanti. Saya mau baca ayat ini seutuhnya tak enak, sensitif. Dan mereka ini kata Allah menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini udah azan berapa lagi? 5 6. Perhatikan, karena saya tak mau menciplak mau apa, saya membaca dan saya coba lihat dengan kata-kata yang berbeda. Nah, ini berkaitan, yang saya ceramahi ini adalah orang yang duduk di masjid yang sama dengan 3 penceramah setiap hari. Kita harus tahu itu. Maka saya sampaikan, dan di poin terakhir di 5 menit ini, apa yang terjadi ketika kekacauan ini? Memang paling enak mengamankan semua makar-makar itu adalah pemimpin itu tidak mengerti. Dan ternyata itu menjadi sunnatullah kan. Kalau nanti sempat di suatu zaman ada yang memegang urusan amrul ammah, amrul ummah, perkara yang besar, urusan umat itu, dan dia bighairi ahliha, cuman kan dipending dulu, pantaziri sa'ah, tunggu kehancuran, jangan mau. Artinya orang-orang beriman harus berjuang dulu, jangan sampai pantaziri sa'ah terjadi. Misalkan kita tanya yang hadir di sini, apa mau kita dipimpin orang-orang yang menyesatkan? Enggak mau. Al-a'immah al-mudillin yang pernah saya sampaikan, ada kata Nabi, sabdanya, ada nanti yang juga lebih dahsyat dari turunnya Dajjal, munculnya Dajjal. Apa itu? Pemimpin yang menyesatkan. Ada hadis juga pernah saya sampaikan, la taqumus sa'ah hatta talhaq qabailul muslimin bil musyrikin wa hatta ya'budul awzan. Tak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan umat ini yang bergabung dengan orang-orang musyrik, bahkan mereka menyembah patung. Coba itu. Tapi kita kan ibarat, pernah saya mendengar dan ditanya, gimana kalau ada pasien, seorang dokter didatangkan pasien bahwa dia hanya ada umurnya cuma 1 menit, setelah itu dia mati, apa yang dia lakukan?
optimis. Jadi menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya ini, itu bukan solusi bagi umat Islam menjaga agama. Maka kita harus berjuang. Apa kata Aksyamsuddin Asy-Syarif bin Hamzah Ad-Dimashq menandingi Konstantinopel itu, mau kata Nabi ditaklukkan, harus ditaklukkan. Maka lahirlah seorang anak bernama Muhammad Al-Fatih, diajari 6 bahasa. Belajarnya semua pelajaran Islam, sampai pelajaran sains, sampai pelajarannya apa? Bagaimana membuat meriam yang lebih hebat dari yang punya Konstantinopel. Dan menyewa seorang yang bernama Urban yang bisa menemukan meriam terbesar di kala itu. Berarti sampai bisa menggelinding kapal dalam satu malam, 70 kapal ketika itu. Gimana coba? Jadi di sini disebutkan memang kita umat Islam, kalau saya coba runut tadi, kalau bahasa Al-Qur'annya begini: wa'adallahu alladzina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Judulnya apa? Masa depan umat Islam itu di ayat ini ditentukan oleh pemimpin. La yastakhlifannahum fil ard. An-Nur ayat 55. Kemudian mereka tidak takut. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Tidak ada mental takut. Dan mereka menyembahku, kata Allah. Masya Allah. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Semoga ya, ini kita balik aja. Kita harus mengkuasakan yang berkuasa di bumi. Dialah Allah Maha Kuasa. Kemudian kita harus menginginkan terus ada di benak kita ini agar agama Allah ini tegak. Itu perintah Allah. Kemudian Allah nanti yang akan mengenalkan perjuangan kita, bukan media masuk manusia, tapi media Allah, dengan cara Allah. Kemudian yang keempat, kitalah tentara itu, kitalah pembela itu, gitu. Maka di saat itulah kemenangan umat Islam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan, terutama jadi nanti berkembang. Itu yang ditakuti. Umat Islam punya perusahaan besar, umat Islam. Dan saya pernah mendengar ceramah Ustadz Mustafa Umar, bisa dikatakan hampir seluruh muka bumi ini, di tempat mayoritas muslim, Allah telah menyediakan di bawahnya itu ada perut bumi yang menyimpan sumber daya alam. Itu kaji kami kemarin sama ahli PLN, dah pensiun. Itu kajian tafsir Ustadz Mustafa Umar, pernah saya dengar. Ternyata Erdogan itu menemukan ladang gas, ladang minyak, ladang, semua ladang, setelah mereka memegang Turki itu dengan cara yang Islam. Allah munculkan, ya, banyak sekali, Masya Allah.
Jadi ternyata Chechnya itu kerjasama dengan Rusia, ternyata ladang gas termasuk terbesar itu di Chechnya. Oleh siapa, Vladimir Putin, dia bilang kami kalau perang sama kalian ini kalah terus sama Chechnya, udah kita kerjasama aja. Tapi kata orang Chechnya, kami tak bisa diganggu, kami kuat senjata kan, maka kita harus kerjasama. Masya Allah, hebat ya. Nah itu dia. Baik, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.